Bayangkan sebuah wilayah yang selama puluhan tahun hanya dikenal karena jaraknya yang jauh, infrastrukturnya yang tertinggal, dan konflik yang tak kunjung usai. Tiba-tiba, wilayah itu membuat negara-negara besar dunia mulai gelisah. Bukan karena perang, bukan pula karena krisis, melainkan karena sebuah rencana besar yang sedang disiapkan. Dalam diam, Papua, ujung timur Indonesia, kini bukan lagi sekadar titik jauh di peta. Ada sesuatu yang sedang dibangun, sesuatu yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan Asia Pasifik, dan saat dunia mulai curiga, Indonesia justru memilih satu langkah yang tak biasa. Diam, bekerja, dan bergerak perlahan. Apa sebenarnya yang sedang disiapkan Indonesia di Papua? Simak sampai akhir, karena potongan-potongan kecilnya akan membentuk satu gambaran besar yang mungkin tak pernah Anda bayangkan. Papua selama ini selalu dilekatkan pada narasi keterbelakangan, hutan lebat, pegunungan terjal, keterisolasian, dan konflik sosial. Namun beberapa tahun terakhir, arah kebijakan Indonesia berubah drastis. Pemerintah mulai membangun infrastruktur strategis berskala raksasa, pelabuhan laut dalam, kawasan industri, sistem logistik modern, hingga pusat energi bersih. Ini bukan pembangunan biasa, ini adalah reposisi geopolitik. Secara geografis, Papua berada di titik kunci jalur Pasifik Selatan dekat dengan Australia, jalur ke Amerika, dan kawasan Timur Asia. Selama puluhan tahun, posisi ini nyaris tak dimanfaatkan. Kini, Indonesia justru menjadikannya kartu strategis utama. Australia menjadi negara pertama yang menunjukkan kegelisahan. Bukan tanpa alasan, selama ini, kawasan Pasifik Selatan dipandangkan berat sebagai halaman belakang strategisnya. Jika Indonesia membangun pusat ekonomi, logistik, dan energi baru di Papua, maka arus perdagangan, pengaruh politik, dan keseimbangan keamanan kawasan akan berubah. Australia tidak lagi menjadi poros tunggal di Pasifik Selatan. Pendekatan diplomatik senyap pun dilakukan. Bukan konfrontasi, melainkan upaya membaca arah Indonesia. Karena satu hal jelas, jika Papua bangkit sebagai simpul ekonomi baru, posisi Australia otomatis terdorong ke pinggir peta kekuatan kawasan. Berbeda dengan Australia, Jepang memilih pendekatan yang lebih elegan. Mereka datang membawa kerjasama teknologi, investasi, dan dukungan industri. Di permukaan, ini terlihat seperti hubungan ekonomi biasa. Namun di balik itu, Jepang sangat memahami satu hal. Siapa yang menguasai logistik dan energi di Pasifik akan menguasai arus industri Asia Timur. Papua berpotensi menjadi simpul pengolahan mineral, energi bersih, dan transit logistik. Jepang tidak ingin hanya menjadi penonton. Mereka ingin berada di dalam sistem, bukan di luar permainan. Salah satu kunci terbesar proyek Papua justru terletak pada sektor energi. Pemerintah mulai mengembangkan pusat energi terbarukan, tenaga air, panas bumi, angin, dan sumber bersih lainnya. Ini bukan proyek hijau semata. Ini adalah fondasi industri masa depan. Tanpa energi murah dan stabil, kawasan industri raksasa tak akan pernah berdiri. Papua diarahkan menjadi jantung energi bersih nasional, menopang smelter mineral, kawasan industri, dan pelabuhan internasional. Ini sejalan dengan tren global, dunia bergerak ke industri hijau, dan Indonesia menyiapkan Papua sebagai jawabannya. Tak hanya pelabuhan dan energi, jalur kereta logistik besar juga disiapkan. Jalur ini akan menghubungkan tambang, kawasan industri, dan pelabuhan laut dalam. Artinya sederhana tapi dampaknya besar. Biaya logistik turun, kecepatan ekspor naik, daya saing Indonesia meningkat. Papua tidak lagi menjadi ujung distribusi, melainkan gerbang ekspor utama ke Pasifik Selatan. Inilah bagian yang paling membuat dunia curiga. Indonesia memperketat akses masuk ke Papua. Lembaga asing, peneliti, hingga organisasi internasional kini tak lagi bebas keluar masuk. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman lama. Proyek strategis sering bocor sebelum matang, dimanfaatkan pihak luar, atau ditekan lewat isu politik dan HAM. Kali ini, Indonesia memilih kontrol penuh. Informasi dijaga, proyek dikerjakan senyap. Ini menandai perubahan besar dalam mental kebijakan nasional, lebih percaya diri, lebih protektif, dan jauh lebih strategis. Jika disimpulkan, proyek Papua bukan sekadar pembangunan daerah. Ini adalah transformasi posisi Indonesia di panggung global. Indonesia tak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tapi pusat energi bersih, pusat industri hilirisasi, simpul logistik Pasifik, dan pemain geopolitik kawasan. Amerika Serikat mengamati, Australia waspada, Jepang masuk lebih dekat. Semua membaca satu sinyal yang sama, Indonesia sedang naik kelas. Yang tak kalah penting, dampak nyata mulai dirasakan masyarakat lokal. Pelatihan tenaga kerja, keterlibatan UMKM, peningkatan pendidikan dan kesehatan mulai berjalan.
Ini krusial. Tanpa dukungan masyarakat lokal, proyek sebesar apapun akan rapuh. Dan sejauh ini, Papua mulai merasakan bahwa mereka bukan lagi penonton, melainkan bagian dari perubahan. Papua kini berada di titik balik sejarahnya. Dari wilayah yang lama dipandang sebelah mata, perlahan berubah menjadi pusat energi, logistik, dan kekuatan ekonomi baru Indonesia. Indonesia tidak banyak bicara, tidak pamer, tapi bergerak pasti. Dan ketika dunia akhirnya benar-benar sadar, perubahan itu mungkin sudah terlanjur terjadi. Jika menurut kalian transformasi Papua ini akan benar-benar mengubah posisi Indonesia di mata dunia, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Inside Daily, karena kisah besar Indonesia baru saja dimulai.